Sebelum memulai presentasi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasra Zarifah Putri dan samping saya Nurul Syifatul Naimah, dan di samping saya Rahma Rahmadani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama ada administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi. Administrasi pembiayaan di sekolah atau madrasah inklusi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan pengelolaan uang atau sumber keuangan yang diperuntukkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus di sekolah atau madrasah inklusi. Administrasi pembiayaan ini berupaya agar dana atau sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung inklusi di sekolah atau madrasah. Yang kedua, ada sumber pembiayaan sekolah atau madrasah inklusi. Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat juga diperoleh dari beberapa sumber seperti orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pusat, dunia usaha, dan yang terakhir ada alumni. Kemudian yang ketiga ada perencanaan dan belanja lembaga pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Perencanaan dan belanja untuk lembaga sekolah atau madrasah inklusi harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan dan belanja lembaga sekolah atau madrasah inklusi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, peningkatan fasilitas. Dan yang ketiga, rekrutmen dan pelatihan guru. Dan keempat, perencanaan kurikulum. Kelima, sumber daya pendidikan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya yang keempat adalah pelaksanaan anggaran pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Penyusunan anggaran merupakan gambaran terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui juga penentuan satuan biaya untuk setiap kegiatan. Langkah-langkah penyusunan anggaran pembiayaan yaitu yang pertama, mengadakan inventaris rencana yang akan dilaksanakan. Yang kedua, membuat susunan rencana anggaran yang diprioritaskan selama eksekusi. Yang ketiga, penentuan program kerja dan eksekusi program. Yang keempat, perhitungan dana yang diperlakukan untuk 1 tahun anggaran. Yang kelima, pengawasan pembiayaan pendidikan sekolah atau madrasah inklusi. Kegiatan pengawasan keuangan yang dikenal dengan auditing adalah kegiatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara. Adapun langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses monitoring atau pengawasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan standar atau tolak ukur berupa pengukuran kuantitas, kualitas, dan biaya. Yang kedua, pengukuran dan perbandingan antara kondisi aktual dengan standar sudah mapan. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan korektif atau koreksi yang akan menjadi bahan rekomendasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.